Wahai saudaraku, mari kita bayangkan, di saat manusia wafat, semua urusan dunia pun usai. Harta ditinggal, jabatan sirna, bahkan hubungan darah tak lagi mampu menolong, kecuali amal. Di dalam gelapnya liang kubur, seorang lelaki tua berbaring. Ia telah kembali ke Rabbnya. Tak ada suara, tak ada pelukan, hanya tanah dan kesendirian. Tapi tiba-tiba, di antara tanah yang dingin dan gelap itu, terlihat cahaya. Dan cahaya itu datang dari seorang pemuda. Ia duduk di sisi kubur sang ayah. Wajahnya pucat karena lelah, tapi matanya penuh cinta. Lalu terdengar suara dari langit, "Hari ini kami izinkan anak itu menyusui ruh ayahnya dengan amal yang tak pernah mengeluh, dengan bakti yang tak pernah meminta balas." Menyusui bukan dengan susu, tapi dengan cinta yang menyegarkan jiwa, dengan pengorbanan yang menghidupkan ruh. Kisah ini bukan dongeng, bukan cerita indah untuk dikhayalkan, tapi sebuah cermin tentang makna bakti dan balasan Allah yang tak terbayangkan. Simak kisah ini hingga akhir, karena mungkin cinta kita pada orang tua belum sebanding dengan cinta mereka yang bahkan tak pernah menuntut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Rohim, seorang pemuda sederhana yang tinggal di ujung kampung kecil, di balik bukit sunyi yang jarang dikunjungi. Rumahnya dari papan kayu yang mulai rapuh, dengan atap seng yang berkarat dan bocor di banyak sudut. Ia tinggal berdua saja dengan ayahnya yang lumpuh sejak Rohim masih berumur 7 tahun. Ibunya meninggal saat ia duduk di bangku sekolah dasar. Sejak itu, Rohim tumbuh bukan sebagai anak-anak yang biasa, tapi sebagai kepala keluarga kecil yang harus bisa segalanya: memasak, mencuci, menimba air, bahkan memandikan ayahnya setiap pagi sebelum ia berangkat sekolah. Wajah Rohim tak pernah terlihat gelisah. Ia bukan tipe pemuda yang suka mengeluh. Setiap pagi, ia menyuapi ayahnya dengan hati-hati, mengusap kening yang mulai keriput itu, lalu berangkat bekerja serabutan di ladang milik tetangga, atau mengantar barang demi upah beberapa ribu rupiah. Waktu remaja yang seharusnya dihabiskan untuk bermain dan tertawa, habis untuk menggendong dan menjaga. Jika orang lain menikmati masa mudanya dengan mengejar cita-cita, Rohim hanya punya satu impian: "Aku cuma ingin ayah bisa hidup tenang, meski tidak bisa berjalan." Warga kampung mengenalnya sebagai anak yang patuh, tabah, dan santun. Mereka memujinya karena jarang marah dan selalu tersenyum ketika menyapa. Tapi yang mereka tidak tahu adalah malam-malam Rohim menangis dalam diam, menahan lelah yang tak pernah bisa ia bagi. Pernah suatu hari, tetangganya bertanya, "Rohim, tidak bosan mengurus ayah terus? Kan bisa dititipkan ke panti atau dibantu orang lain?" Rohim hanya tersenyum kecil, lalu menjawab lirih, "Kalau bukan aku, siapa lagi? Waktu kecil, ayah selalu menggendongku. Sekarang giliranku." Jawaban itu membuat orang dewasa tertunduk malu. Tangan Rohim yang dulu lembut kini mengeras karena pekerjaan kasar. Tapi dari tangan itulah setiap pagi ayahnya dimandikan. Dari jemari itulah luka di punggung ayahnya diolesi obat. Dan dari hati yang tak pernah menuntut, itulah cinta mengalir dalam bentuk paling murni. Bagi Rohim, hidup ini memang tak mudah, tapi ia tidak pernah menyalahkan takdir. Bahkan, setiap malam ia masih sempat menyalakan lampu minyak kecil, duduk di sebelah ayahnya, dan membacakan surat-surat pendek Al-Quran. Meski dengan pelafalan terbata-bata, ia tak punya banyak ilmu agama, tapi ia punya cinta yang sabar, tulus, dan diam-diam disaksikan oleh langit. Dan langit tidak pernah tidur. Maka kisah Rohim bukan hanya tentang seorang anak dan ayah yang lumpuh, tapi tentang cinta yang kuat di tengah rapuhnya dunia. Dan itu baru permulaan. Hari-hari Rohim tak jauh berbeda. Pagi dimulai dengan suara ayam, lalu derit ranjang ayahnya yang sudah usang.
Ia bangun lebih cepat dari fajar. Air di belakang rumah ditimba, lalu dipanaskan sebentar. Tak lama kemudian, ia duduk bersila di samping ranjang ayahnya. "Bismillah Yayah," ucapnya pelan. Dengan tangan yang sudah terbiasa, ia membersihkan tubuh ayahnya. Memandikannya dengan sabun batangan yang dibelah dua agar hemat. Mengeringkan tubuh ayah dengan handuk usang yang sudah mulai tipis. Lalu menyuapkan bubur hangat seadanya ke mulut ayahnya yang sudah mulai sulit mengunyah. Hari itu belum dimulai bagi Rohim sebelum ia memastikan ayahnya bersih, makan, dan nyaman. Tapi hidup tak selalu bersahabat. Hujan deras membuatnya sulit bekerja. Kadang ia pulang dengan kantong kosong. Kadang hanya cukup untuk membeli 1 bungkus nasi padang kecil yang mereka bagi 2. Pernah suatu sore, Rohim membuka nasi bungkus, memindahkan separuhnya ke piring ayahnya, lalu diam-diam ia menyisakan kuah dan kerupuk untuk dirinya sendiri. Perutnya sering lapar, tapi bibirnya tetap tersenyum. "Kalau ayahku sehat, pasti beliau akan beri semua makannya padaku. Sekarang giliranku." Ia selalu berkata begitu jika teman-temannya bertanya mengapa ia terlihat pucat dan kurus. Kadang, ketika malam tiba dan perut kosong, tak bisa diajak kompromi, Rohim hanya meneguk air putih dan memeluk ayahnya yang sedang tertidur. Bau tubuh renta itu sudah menjadi aroma yang ia hafal dan cintai. Ia tidak merasa jijik. Justru disitulah letak rasa damainya. Setiap kali ia mencuci pakaian ayahnya di sungai, tangan-tangannya membeku oleh dingin. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Orang-orang di desa mulai memperhatikan. Ada tetangga yang mulai tergerak untuk membantu. Tapi Rohim selalu menolak dengan halus. "Terima kasih, tapi biarlah ini jadi amal saya sendiri." Ia bukan sok kuat, tapi ia ingin menjaga kehormatan ayahnya, bahwa sang ayah tidak ditelantarkan anaknya. Pernah pula suatu ketika, ayahnya menangis. Air mata itu mengalir saat Rohim memijit kakinya sambil melantunkan doa-doa pendek. "Maafkan ayah, nak. Harusnya ayah yang mengurusmu." Rohim menghentikan pijitannya. Ia menunduk, lalu mengecup tangan ayahnya yang kurus. "Tidak, Yah. Ayah sudah mengurusku sejak kecil. Sekarang tugasku yang membalasnya." Rohim hidup dalam diam, cinta, dan pengorbanan. Ia tak pernah masuk televisi, tak viral di media sosial. Tapi langit mencatat setiap tetes keringatnya, setiap bisikan lembutnya kepada ayahnya, setiap malam tanpa makan, dan pagi tanpa keluhan. Ia tak butuh pujian, ia hanya butuh satu hal, melihat ayahnya hidup tenang, meski di atas kursi roda. Dan mungkin itulah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang tak menuntut, cinta yang tak berkata-kata, tapi hidup di balik punggung yang lelah dan tangan yang terus bergerak demi seseorang yang ia panggil, yaitu ayah. Hari itu tak ada yang berbeda. Langit berwarna kelabu seperti biasa. Rohim baru pulang dari masjid usai Isya. Ia berjalan pelan sambil membawa kantong kecil berisi bubur dan segelas air mineral, pemberian seorang dermawan yang iba padanya. Saat membuka pintu rumah, ia melihat ayahnya sudah tertidur. Wajahnya tenang, tubuhnya berselimut kain tipis, dan tangan tuanya tergenggam di atas dada. "Ayah, aku pulang," bisiknya sambil meletakkan kantong makanan di meja. Ia duduk di samping ranjang, lalu mengusap kepala ayahnya yang mulai beruban semua. Seperti malam-malam sebelumnya, ia pun mulai membacakan zikir perlahan, berharap ayahnya tetap tenang meski tengah tertidur. Namun malam itu berbeda. Ada keheningan yang terasa lebih dalam dari biasanya. Tidak ada suara batuk sang ayah seperti biasa. Nafasnya tak terdengar berat. Rohim mendekatkan telinganya ke dada sang ayah. Sunyi. Ia mengira ayahnya tertidur sangat nyenyak karena lelah. Maka ia pun mengambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat
di sudut ruangan. Setelahnya, tubuhnya ambruk di sisi ranjang, kepala bersandar di perut ayahnya, dan tertidur dalam letih. Waktu bergulir. Hingga fajar menyingkap langit, ayam jantan berkokok, dan cahaya pertama menyelinap lewat celah dinding kayu. Rohim terbangun, ia mengerjapkan mata, lalu menatap wajah ayahnya. Namun kali ini, wajah itu lebih pucat. Jari-jari ayahnya dingin, bibirnya membiru, dan dada itu tak lagi bergerak. Rohim membatu, tubuhnya gemetar, air mata langsung tumpah tanpa suara. Ia peluk ayahnya erat-erat, tubuh renta yang telah bersamanya dalam sepi dan sakit. Tapi pelukan itu tak berbalas. "Ayah, bangun Yayah. Ini hari Jumat, kita sarapan sama-sama." Tak ada jawaban, tak ada nafas, tak ada gerak. Barulah ia menjerit. Suaranya menggema di antara dinding-dinding rumah kecil itu. "Astagfirullah, Ayah, jangan tinggalkan aku." Para tetangga berdatangan. Sebagian membantu, sebagian hanya diam, tak sanggup berkata-kata. Mereka tahu cinta Rohim terlalu dalam untuk dihibur. Saat jenazah dimandikan, Rohim yang memandikan. Ia gosok tubuh ayahnya dengan tangan yang dulu sering mengusap luka. Ia ganti kain kafan dengan tangannya sendiri. Ia yang mengangkat tubuh itu ke dalam peti. Ia juga yang turun ke dalam liang kubur. "Biar aku yang letakkan ayah untuk terakhir kali," ucapnya. Sambil menahan tangis, ia bisikkan pelan ke telinga jenazah. "Maafkan aku ya, semalam aku tertidur. Aku tidak sempat membimbing ayah mengucap la ilaha illallah." Tangisnya pecah. Ia merasa gagal sebagai anak. Merasa cinta yang selama ini ia beri belum cukup untuk menemani ayahnya menuju keabadian. Tanah ditutup. Doa dibaca. Semua pulang satu persatu. Tapi Rohim masih duduk di pinggir makam. Matanya menatap nisan kosong. Wajahnya kosong. Ia bergumam pelan, "Aku hanya ingin ayah tenang. Di sana." Sore menjelang. Langit mulai menguning. Rohim akhirnya bangkit. Pulang ke rumah yang kini lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara napas. Tidak ada tubuh tua yang perlu dibopong. Tidak ada yang harus disuapi. Tapi di balik sunyi itu, tersimpan cinta yang tak pernah tidur. Dan malam pun turun perlahan, membawa Rohim dalam hening. Menyelimuti hati yang baru saja kehilangan cahaya terbesarnya. Sudah 3 hari berlalu sejak sang ayah dimakamkan. Rumah itu terasa benar-benar hening. Tak ada lagi suara batuk di malam hari. Tak ada lagi panggilan minta tolong dari kamar belakang. Yang ada hanyalah Rohim. Duduk sendiri menatap jendela, kadang berzikir pelan, kadang menangis tanpa suara. Tetangganya pun mulai jarang datang. Mereka pikir duka akan reda seiring waktu. Tapi tidak bagi Rohim. Setiap malam, ia tidur sambil menggenggam sorban ayahnya. Diciumnya kain itu perlahan, seperti ingin mengembalikan aroma tubuh yang telah pergi selamanya. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Salah satu sahabatnya, Farid, bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seolah berada di sebuah taman yang luas. Udara sejuk, burung-burung berterbangan, dan cahaya redup menerangi jalan setapak. Di ujung taman itu, ia melihat sosok lelaki tua duduk tersenyum, ayah Rohim. Wajahnya bersinar, pakaiannya putih bersih, dan di sampingnya ada bejana bening berisi air yang sangat jernih. Air itu terus bertambah, seolah mengalir dari sumber tak terlihat. Lalu terdengar suara dari atas langit, suara yang tak bernada keras, tapi mampu menembus dada dan mengguncang jiwa. Ini balasan dari kasih sayang yang tak pernah mengeluh. Hari ini, kami izinkan anaknya menyusuinya dengan amal, menyegarkan ruhnya dengan bakti. Farid terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar. Ia terduduk, lalu segera mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Air matanya tak henti mengalir. Pagi itu, ia mendatangi Rohim. Di depan rumah kecil itu, ia ceritakan mimpinya.
"Rohim, aku bermimpi tentang ayahmu," katanya dengan suara gemetar. Rohim terdiam, tangannya mengepal dan matanya memerah. Aku melihat beliau di taman indah, duduk dengan senyum, lalu terdengar suara dari langit bahwa ruhnya disusui oleh amal bakti anaknya. Rohim tak menjawab. Ia hanya menunduk lama, memeluk sorban ayahnya erat-erat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak ingin menceritakan apapun. Baginya, pengorbanan itu bukan untuk dipuji. Farid bertanya, "Apa maksudnya, Rohim? Apa yang engkau lakukan selama ini kepada ayahmu?" Rohim hanya menjawab lirih, "Aku hanya ingin ayahku tenang di alam sana." Ia tak ceritakan bagaimana ia sering tak makan seharian, tak pernah mengeluh meski tubuhnya lelah merawat ayahnya yang lumpuh. Ia tak kisahkan bagaimana ia sering menangis sendirian setiap kali ayahnya tidur. Ia simpan semua itu untuk dirinya dan Allah. Farid pun terdiam, namun mimpi itu menyebar. Warga satu persatu mendengar kabar itu. Mereka datang, sebagian menangis, sebagian tertunduk malu. Mereka mulai mengenang bagaimana mereka sering melihat Rohim mendorong kursi roda ayahnya dengan senyum. Bagaimana ia membersihkan tubuh ayahnya di sumur, tanpa jijik, tanpa marah. Kini mereka sadar, ternyata balasan Allah bisa datang, bahkan setelah ruh pergi dari dunia. Bukan dalam bentuk emas atau nama, tapi dalam bentuk ketenangan abadi. Hari itu, Farid berkata dengan mata berkaca, "Rohim, aku belum pernah melihat anak sepertimu, dan aku belum pernah bermimpi seindah itu." Tapi Rohim kembali berkata pelan, "Aku hanya ingin ayahku tenang. Aku tidak ingin apa-apa." Ia bangkit, lalu melangkah ke masjid untuk sholat duha. Wajahnya tetap murung, tapi langkahnya ringan. Ia tahu ada sesuatu dari langit yang telah dikabarkan, bahwa cintanya telah sampai, bahkan ke dalam kubur yang gelap, dan itu cukup baginya. Kabar tentang mimpi itu menyebar ke seluruh kampung. Tak butuh waktu lama sebelum banyak orang berdatangan ke rumah kecil milik Rohim. Ada yang datang membawa buah tangan, ada pula yang hanya duduk di beranda, menunduk dalam diam. Tapi tidak satu pun yang datang untuk menasihati atau menghibur. Mereka justru datang untuk belajar tentang cinta yang Rohim tanamkan lewat tindakan. Cinta yang tak pernah dipamerkan, tapi diam-diam mengetuk pintu langit. Seorang ustaz di kampung itu bahkan menyampaikan ceramah khusus saat Jumat tiba. Ia berdiri di atas mimbar dan mengangkat suara dengan getir, "Wahai manusia, jangan menunggu kedua orang tua kita wafat untuk kemudian menyesal. Jangan sibuk mencarikan tanah pemakaman terbaik jika semasa hidup kita bahkan tak sempat menyuapi mereka walau sekali." Para jamaah terdiam, tak sedikit yang tertunduk dan mengusap mata. Lalu sang ustaz membacakan sabda Nabi yang mengguncang hati. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia lalu mengutip ayat yang tak asing, tapi kerap terlupakan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil." Al-Isra ayat 24. Seketika para orang tua menangis. Mereka teringat masa lalu, saat menggendong anaknya ke masjid, saat menyuapi dengan tangan sendiri, saat tak tidur karena anaknya demam. Tapi sekarang, tubuh mereka renta dan rumah menjadi sunyi. Beberapa pemuda mulai pulang ke rumah lebih awal. Ada yang mulai menemani ayahnya makan. Ada yang akhirnya membelikan tikar baru untuk ibunya duduk. Semua itu berawal dari satu mimpi tentang ayah Rohim yang disusui oleh amal anaknya. Namun Rohim tak pernah berubah. Ia tetap sederhana, tetap menolak jika ada yang memberinya uang. Saat seseorang mencoba memberinya hadiah,
karena ketulusannya, ia hanya tersenyum. Aku tak ingin pahala itu hilang karena pujian manusia. Ia lebih memilih duduk di masjid sepulang kerja, membaca Quran. Kadang hanya menatap sajadah kosong, tempat ayahnya dulu sholat, dengan dibantu duduk. Hari-hari berlalu, tapi jejak amal itu tak hilang. Sebaliknya, ia mengalir, seperti air dari celah batu, menumbuhkan kesadaran baru. Warga menyebut Rohim sebagai anak yang menyegarkan ruh ayahnya. Julukan itu terdengar aneh, tapi justru mengandung makna mendalam. Sebab dalam masyarakat yang sibuk mencari pahala besar, Rohim menunjukkan bahwa pahala terbesar bisa saja lahir dari kamar kecil, dari tangan yang menyuapi, dari sabar yang tak terdengar. Seseorang bertanya padanya suatu malam, "Apa yang membuatmu kuat bertahan, Rohim? Merawat seorang ayah lumpuh seorang diri selama bertahun-tahun?" Rohim hanya menjawab dengan suara pelan, "Setiap kali aku lelah, aku bayangkan, kalau dulu ayahku menyerah saat aku masih bayi, apakah aku bisa seperti sekarang? Maka aku hanya ingin menebusnya, meski itu tak akan pernah cukup." Hari itu, banyak yang belajar bahwa bakti tak sekadar memberi uang, tapi memberi waktu, memberi perhatian, menjaga perasaan. Karena siapa tahu, cinta itu akan menjadi air di padang gersang, atau menjadi susu yang menyegarkan ruh di alam kubur. Dan Rohim, ia tidak tahu betapa besar balasannya, tapi ia yakin satu hal, jika Allah ridho karena ridho ayahku, maka semua pengorbanan ini bukan beban, tapi justru jalan pulang ke surga. Wahai saudaraku, mungkin kita pernah merasa cukup hanya dengan menjadi anak yang sopan, atau merasa bakti telah terpenuhi hanya karena mengirimkan uang setiap bulan. Tapi Rohim mengajarkan hal yang berbeda. Ia tak banyak bicara, tak pernah membanggakan dirinya, tapi cintanya pada sang ayah menjelma menjadi air penyejuk di alam kubur. Dan kini, kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita pernah merawat orang tua dengan cinta yang tak mengeluh? Ataukah selama ini kita hanya menunggu mereka pergi, lalu sibuk meratapi? Kisah ini bukan sekadar kisah sedih. Ini adalah pengingat bahwa setiap sentuhan kepada orang tua, sekecil apapun, bisa jadi cahaya di alam sana. Dan amal yang kita tanam dengan keikhlasan bisa menjadi susu yang menghidupkan ruh mereka di alam barzakh. Maka sebelum terlambat, peluklah ayah dan ibumu, suapi mereka dengan tanganmu, cium tangan mereka dengan penuh cinta, karena ketika mereka tiada, tak ada yang bisa kita berikan kecuali doa dan amal yang dahulu pernah kita lakukan. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini, dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.